Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat donat 1 kilo tepung tanpa telur, tanpa susu, dan tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang, siapkan wadah, lalu masukkan 630 ml air hangat, 120 gram gula pasir setara dengan 8 sendok makan, 1 bungkus ragi instan setara dengan 11 gram. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Pastikan menggunakan ragi yang masih baru ya teman-teman. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 1 kg tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, setara dengan 100 sendok makan. Setelah itu masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni menggunakan tangan. Kita uleni sampai setengah kalis. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah adonannya setengah kalis seperti ini, kemudian masukkan 140 gram margarin setara dengan 9 sendok makan, 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita uleni sampai kalis. Supaya margarin dan garam lebih cepat tercampur rata ke adonan, bisa kita remas-remas seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata tapi belum kalis. Supaya adonannya ini lebih cepat kalis, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju supaya lebih cepat kalis. Setelah sekitar 20 menit diuleni, ini adonannya sudah kalis. Kemudian bulatkan adonan. Setelah itu pindahkan ke wadah bersih. Kemudian tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Lalu istirahatkan adonan sekitar 1 jam atau 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah sekitar 1 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari supaya adonannya tidak lengket di tangan atau di jari. Tangan kita bisa kita olesi dengan minyak goreng ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan keluarkan adonan, kemudian bulatkan. Selanjutnya bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 40 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 44 gram ya teman-teman. Untuk besar kecil adonan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai dibagi dan ditimbang, tutup adonan menggunakan kain bersih supaya adonannya tidak kering. Selanjutnya ambil 1 bagian adonan, kemudian kempiskan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding sampai padat dan permukaannya mulus ya teman-teman. Setelah selesai di rounding atau dibulatkan, lalu taruh di atas loyang, dan loyangnya jangan lupa ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di rounding seperti ini, kemudian kita lobangi atau kita bentuk. Tancapkan jari di bagian tengah, kemudian putar-putar secara perlahan. Selain dilobangi menggunakan jari, bisa dilobangi menggunakan tutup botol ataupun spuit ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dilobangi. Setelah seluruh adonan selesai dilobangi seperti ini, lalu adonan ini siap kita goreng.
Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama dironding atau dibulatkan ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan adonan satu persatu. Kemudian goyang-goyang lubangnya supaya tidak tertutup. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Lanjut kita goreng tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Kalau ada gelembung seperti ini, bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate. Donat ini tanpa menggunakan telur, tanpa susu dan tanpa mixer, hasilnya sangat cantik, kokoh, serta tidak kempes ataupun keriput ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai digoreng seperti ini, kemudian donat ini siap kita beri topping. Untuk topping saya gunakan gula halus. Selain menggunakan gula halus, bisa menggunakan DCC atau coklat batang ataupun buttercream ya teman-teman. Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik, tambahkan selai stroberi di atasnya, ini opsional. Nah, ini dia donat 1 kilo tepungnya sudah jadi. Donat ini tanpa menggunakan telur, tanpa susu dan tanpa mixer, hasilnya sangat cantik, white ringnya keluar, kokoh serta tidak kempes ataupun keriput, teksturnya sangat empuk, lembut selembut kapas. Empuk dan lembutnya ini tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.